Assalamualaikum. Seperti biasa, setelah pertandingan gue akan membahas konferensi pers pertama setelah pertandingan bagi interim head coach Michael Carrick. Ada beberapa hal yang dibahas, gue akan langsung saja ya. Ini merupakan sebuah pekan yang gila di waktu saya, tapi sejujurnya ini bukan pekan yang ya seperti itu. Saya merasa bahwa semuanya ini terkontrol dan normal. Sejujurnya seperti itu. Dari luar ini selalu tampak berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi, dan semua orang ya di dalam klub sangat baik-baik saja. Coaching staff, backroom staff, para pemain luar biasa. Dan ya ini tidak seperti yang diberitakan sebelumnya, kurang lebih seperti itu ya. Kita ini mengkompres waktu supaya pemain ini bisa siap hari ini, dan mereka sangat luar biasa pekan ini untuk bisa menghadapi informasi-informasi dan orang-orang baru secara emosional. Bagaimana bisa menempatkan semuanya secara bersama seperti yang kita melakukan. Saya tidak ingin terlalu berlebihan dengan kata-kata ini Manchester United bermain dengan DNA Manchester United ya. Kita ingin bermain baik hari ini. Kita ingin menempatkan hal-hal ke dalam pertandingan yang bisa membantu kita untuk melakukannya. Kita ingin bagus dalam bertahan sebagai sebuah tim. Kita merasa kita memiliki ancaman ya ketika kita memiliki bola dan dalam transisi. Tapi ketika kita mendapatkan bola, artinya tadi transisi dari tim lawan, tapi ketika kita memiliki bola, saya merasa kita terlihat berbahaya. Ini merupakan hal yang mudah untuk dikatakan, tapi saya tidak bisa meminta lebih lagi kepada para pemain. Artinya pemain sudah melakukan segalanya ya. Mereka melakukan segalanya. Kita hanya memiliki 3 hari persiapan, dan mereka betul-betul mengambil segalanya, termasuk juga secara taktik. Dan bagaimana mereka bisa mengatasi hal pertandingan ini secara emosional ya. Ini sesuatu yang kita harapkan, karena bisa dilihat ya Sobat Football United, bagaimana pemain Manchester United dari awal bahkan mereka seperti tahu betul ini nggak bisa kalah. Mentalnya seperti itu gitu. Mereka luar biasa, agresivitas, determinasi, pergerakan sangat cair, sangat aktif. Mereka tahu betul yang mereka hadapin ini siapa dan apa status dari pertandingan ini. Mereka paham betul apa artinya bagi klub ini, bagi fans, bagi semuanya. Mereka berjuang habis-habisan menurut gue secara kolektif, sehingga gue bahas di rating pemain ya. Gue tidak ingin terlalu mengkritik pemain, karena gue rasa mereka bekerja secara keras betul. Ya ada kurang 1, 2, 3, tapi secara keseluruhan gue tidak ingin menodai perjuangan-perjuangan mereka ya di atas lapangan. Toh mereka berhasil menang, toh mereka clean sheet, toh mereka mengalahkan Manchester City. Apa yang harus gue minta lagi? Dan mereka melakukannya secara tim. Gue tidak ingin terlalu kebangetan dalam tanda kutip gue ya, menurut keyakinan gue, untuk memberikan kritikan yang berlebihan kepada 1, 2, 3 pemain. Menurut gue seperti itu ya. Magic dari Old Trafford, keajaiban dari Old Trafford. Saya mengatakan kemarin bahwa ini merupakan tempat yang ajaib, dan tentu saja hari ini kita bisa merasakannya. Para pemain memiliki emosi ketika meninggalkan dressing room. Dan untuk mengakhiri seperti yang kita lakukan, ini merupakan sebuah akhir yang cantik dengan gol ya sebenarnya yang akhirnya dianulir, yaitu adalah gol dari Mason Mount. Tapi clean sheet adalah hal yang vital. Energi di dalam stadion untuk semuanya bisa merasakannya. Ini berarti sangat banyak sekali. Kita akan menggunakannya ya untuk sebagai bahan bakar untuk kita ke pertandingan selanjutnya. Ya sayang banget tadi. Ya sebenarnya maksud gue sayang banget adalah gol dari Mason Mount yang dianulir. Tapi ketika situasi 2-0, yang gue inginkan, dan bagi Sobat Football United yang ikut live commentary, yang gue inginkan adalah clean sheet.
2-0 clean sheet ini sudah berarti sangat banyak banget. Tadi ketika bisa mencetak gol ketiga, tentu saja gue juga sangat happy banget. Tapi ketika itu dianulir, yang gue harapkan balik lagi, jangan sampai kebobolan. Karena artinya sangat besar banget ya. Menang menghadapi Manchester City dan clean sheet, ini hal yang sangat-sangat jarang didapatkan oleh Manchester United musim ini. Tapi dengan clean sheet, maka bukan hanya bisa menjadi modal yang fantastis dengan kemenangan ini, tapi juga khusus lini belakang Manchester United. Mereka mampu ketika menghadapi tim sekaliber Manchester City, mereka mampu mengamankan gawangnya secara luar biasa. 90 menit tidak kebobolan ya. Ya, apakah ini merupakan situasi taktikal ya, atau memang ini katakanlah keunggulan dari sisi taktik? Tentu saja kita memiliki hal yang ingin kita raih dalam pertandingan dan para pemain mengetahuinya. Namun taktik adalah satu hal dan kata-kata adalah hal lainnya. Anda harus bisa menempatkannya ya, dan membuat itu terjadi dan menghidupkannya. Dan segalanya hari ini sangat tepat. Saya tidak akan mengatakan terlalu banyak ya, karena saya memiliki respect kepada Pep Guardiola. Dia sangat luar biasa, pelatih yang sangat luar biasa, dan memiliki sebuah tim yang bagus. Jadi ini bukan untuk saya untuk mengkritik, kurang lebih seperti itu ya. Saya pikir saya menginginkan kita untuk bermain dengan kekuatan kita. Kita butuh menjadi kompak ya, dan kita butuh juga untuk menjaga jarak sedekat mungkin antara beberapa unit ya, dan di antara posisi. Kita butuh bergerak sebagai sebuah tim, dan beberapa kali ini sebenarnya terbuka, tapi kita tetap bisa terlihat berbahaya. Saya pikir lini depan kita fantastis. Ini merupakan segalanya yang kita harapkan, dan ya, kita mendapatkan hasil yang baik. Ini menurut gue jawaban yang baik dari seorang Michael Carrick ya. Dia tidak ingin terlalu menegaskan bahwa taktiknya berhasil mengatasi taktik dari Pep Guardiola, tapi ada sebuah penekanan yang menurut gue juga cukup menarik. Bagaimana Michael Carrick tadi menyebutkan dia ingin tim ini bermain dengan kekuatannya, dan kekuatan dari Manchester United menurut analisa dari Michael Carrick, salah satunya menurut gue ya serangan balik yang cepat ya, lalu agresivitas serta lini belakang yang solid, dan itu dikombinasikan betul di pertandingan tadi dan berhasil menurut gue. Jadi ya, sekali lagi kalau ada komentar yang mengatakan Manchester United bermain pragmatis, tentu saja Manchester City kesulitan ketika menghadapi tembok yang kokoh dari Manchester United, artinya mereka bertahan secara hampir total begitu ya. Tapi menurut gue ya inilah sepak bola. Manchester City tidak bisa menembus pertahanan dari Manchester United. Sebaliknya, bertahan itu juga tidak mudah. Itu melelahkan, itu butuh konsentrasi, itu butuh fokus. Tapi Manchester United berhasil melakukannya ketika menghadapi Manchester City. Melakukannya secara bersama. Saya memiliki sebuah perasaan ya beberapa hari terakhir ini, khususnya sebelum pertandingan, bagaimana para pemain ini sangat menginginkan kemenangan ya. Mereka ingin memberikan kesuksesan dan juga untuk memberikan kepada supporter. Saya betul-betul merasakannya sebelum pertandingan. Kalau ada hal yang saya khawatirkan ya, mungkin adalah mungkin mereka terlalu berlebihan, artinya terlalu semangat seperti itu ya. Mereka bisa mengatur emosinya di dalam pertandingan dengan sangat bagus. Saya sangat bangga melihat tim ini, tim yang bergerak ke depan, dan saya dapat merasakannya. Ini tentu saja situasi yang sangat luar biasa untuk melihat mereka ini melakukannya juga secara bersama. Ya, ini juga hal yang gue khawatirkan sebenarnya di pertandingan tadi, bagaimana ada beberapa kartu kuning yang didapatkan di babak pertama karena mungkin pemain Manchester United juga terlalu excited gitu ya, mereka terlalu bersemangat, dan ini yang harus dikontrol sebenarnya. Selepasnya menurut gue luar biasa mereka mengontrol pertandingan. Ada beberapa situasi yang sebenarnya punya potensi menjadi percikan yang berbahaya bagi para pemain Manchester United di atas lapangan ya, tapi mereka mampu mengatasinya menurut gue.
Ini mengingatkan gue juga bagaimana di era sebelumnya ya, Sir Alex Ferguson dan juga Louis van Gaal ketika melatih Manchester United mengatakan ya, ketika menghadapi rival-rival Manchester United, mereka menekankan betul jangan sampai ada yang dapat kartu merah, jangan sampai yang ada kartu merah. Artinya apa? Mereka harus mengontrol sikap-sikap di atas lapangan, karena dengan bumbu rivalitas yang sangat kental gitu ya, lalu juga bermain agresif, tempo apalagi sudah semakin tinggi, sering kadang ada hal-hal yang terlepas menurut gue dari sisi emosi, dan ini bisa jadi merugikan ya bagi tim tentu saja, tapi ini tidak terjadi di pertandingan tadi. Dan pekerjaan ini berlanjut. Ini merupakan hari yang sangat spesial, tapi saya tidak akan berlebihan. Ini merupakan satu pertandingan dan ini sangat penting kita tidak terlalu berlebihan. Artinya ya ini sudah selesai, menang, rayakan, tapi selanjutnya persiapkan untuk pertandingan selanjutnya. Ini seharusnya menjadi perasaan yang lebih reguler dan juga penampilan yang harusnya lebih konsisten dari apa yang kita bisa lakukan atau kita bisa berikan. Ini merupakan hasil yang sangat fantastis. Ada tentu saja elemen yang positif dan kita harus bisa menikmatinya. Tapi tentu saja ini tidak pernah cukup ya. Kalau Anda melihat hasil, kita memiliki 3 hari untuk bekerja untuk mendapatkan hasil ini. Tapi kita harus membangun dari hasil yang kita dapatkan ini ya. Karena pertandingan selanjutnya juga tidak akan mudah menurut gua. Akan tandang ke Emirates menghadapi papan atas lainnya, tim papan atas lainnya ya, Arsenal. Tapi gue menilai dan gue berharap betul hasil menghadapi Manchester City ini bisa menjadi semacam kayak fondasi. Apakah Manchester United akan bermain seperti ini terus? Ya menurut gue tidak gue harapkan ya gaya permainan seperti ini. Yang gue harapkan dan tentu saja harus dilakukan adalah ada fleksibilitas permainan terkait dengan taktik misalnya. Tidak bisa disamakan ketika bermain dengan tim yang peringkatnya lebih tinggi, kualitasnya lebih bagus, dengan tim yang mungkin berada di papan bawah dan lain-lain. Dan itu tantangan selanjutnya. Namun demikian menurut gua kemenangan ini tentu saja hal yang positif, karena pertandingan selanjutnya seperti gua katakan tadi juga bukan merupakan pertandingan yang katakanlah relatif mudah ya, karena akan menghadapi Arsenal bahkan, dan ini akan menjadi partai tandang pertama juga bagi Michael Carrick bersama dengan Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United membahas konferensi pers dari Michael Carrick. Ada pendapat lain, ada komentar, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.